Shalom adik-adik, selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Enci berharap adik-adik yang di rumah selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan memulaikan sekolah minggu kita pada sore hari ini. Sebelumnya itu kita memuji Tuhan dengan pujian Aku Anak Sekolah Minggu. Kita angkat bersama-sama. Adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan, yaitu Aku Anak Sekolah Minggu. Sekarang kita akan membuka pembukaan kita dengan doa. Tapi sebelumnya itu kita memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Adik-adik, kita angkat bersama-sama. Kau
Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami akan memulaikan ibadah kami, kiranya Engkau memberkati kami, memberikan kami hikmat, agar bisa memulaikan ibadah kami dengan selesai. Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah selesai berdoa. Sekarang kita akan memuji Tuhan dengan bersukacita dengan lagu pujian Jalan Serta Yesus. Adik-adik menyanyi dengan semangat. Kita angkat pujian bersama-sama. Jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita memuji Tuhan dengan pujian baca kitab suci. Kita angkat bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sehingga pada saat ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersama adik-adik yang di rumah akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Engkau berkati adik-adik yang di rumah agar mereka mampu mengerti dan memahami. Berkati juga Enci Hasna yang akan menceritakan cerita firman-Mu. Berkati dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar ia boleh berkata sesuai dan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, selamat sore adik-adik. Nah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun kita baca firman Tuhan dulu adik-adik. Firman Tuhan, sudah ada Alkitab di mukanya adik-adik. Firman Tuhan yang kita baca terdapat di Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Enci ulangi, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nah adik-adik, kita akan baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Judul firman Tuhan ini adalah perkawinan di Kana. Ayo kita baca bersama-sama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat istiadat Yahudi, orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah adik-adik, itulah pembacaan kita pada sore ini firman Tuhan. Nah adik-adik, ceritanya kita judulnya adalah, setelah kita membaca tadi, judul cerita kita adalah sahabat membuat orang lain gembira. Sahabat membuat orang lain gembira. Nah adik-adik, sebelum Enci cerita, ada drama singkat tentang perkawinan di Kana ini. Nah adik-adik, mari kita saksikan cerita singkat dari Enci yang ada saat ini. Wah,
hari ini aku senang sekali karena tuanku mengadakan pesta pernikahan. Aku harus segera bersiap-siap. Ayo, apakah kamu sudah menyiapkan air anggur yang akan diberikan kepada tamu? Dari tadi ku lihat-lihat, tamunya terus bertambah. Aku khawatir persediaannya berkurang, jadi deg-degan deh. Anakku, Yesus, baiklah, lihat tuan rumah kehabisan anggur. Kasihan mereka. Apa yang kau inginkan daripadaku? Saatku belum tiba untuk melakukan sesuatu yang besar. Pelayan, nanti kalau anakku menyuruhmu melakukan segala sesuatu, perbuatlah seperti apa yang dia perintahkan. Baik Bu, saya akan melakukannya. Pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Sekarang cedoklah airnya dan bawalah kepada pemimpin pesta untuk mencicipinya. Aku coba dulu. Bukankah biasanya orang menyuguhkan anggur yang baik dulu? Sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi ini lebih kurang tidak baik. Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ini lebih daripada anggur yang sebelumnya. Nah, adik-adik, kita sudah lihat, kita sudah saksikan drama singkat dari ketiga Enci tadi. Nah, adik-adik, cerita ini ada 4 tokoh. Yang pertama adalah pelayan, yang kedua adalah pemimpin pesta, yang ketiga adalah Maria, dan keempat adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ternyata waktu perkawinan di Kana begitu banyak undangan tuan pesta. Lalu pelayan begitu takut karena melihat undangan banyak, anggur yang disediakan sudah kurang. Tinggal sedikit adik-adik. Nah, adik-adik, coba adik-adik, kalau ada apa-apa yang dikasih adik-adik, lalu adik-adik mau makan lagi, mau tambah seperti makanan, mau tambah lagi, tetapi aduh tinggal sedikit, saya mau bertambah sudah habis. Aduh, takut kehabisan. Nah, sama dengan pelayan adik-adik tadi. Pelayan tadi dia ketakutan karena anggur tinggal sedikit, sedangkan tuan pesta punya tamu masih banyak yang datang. Nah, di sinilah adik-adik karena Maria ibu Yesus dapat undangan bersama Tuhan Yesus. Mereka datang, lalu Maria merasa kasihan sama pelayan. Kenapa ini pelayan sudah rasa sedih? Kenapa ini pelayan sudah rasa takut? Sudah rasa khawatir karena kehabisan anggur. Ibu Maria lalu pergi kepada Tuhan Yesus. Hei Tuhan Yesus, buatlah sesuatu kepada pemimpin pesta ini, karena anggurnya kurang, tinggal sedikit, sedangkan tamunya banyak yang datang. Tetapi adik-adik tadi seperti kita dengar di drama singkat tadi, Tuhan Yesus bilang, aduh ibu, belum saatnya aku buat apa-apa. Namun adik-adik,
Ibu Maria sudah kasih tinggal Tuhan Yesus. Dia pergi kepada pelayan-pelayan. Dia katakan, hei pelayan, apa yang Tuhan Yesus suruh silakan kalian buat. Lalu pelayan dengan senang hati, oh iya ibu, nanti kami mau lakukan apa yang Tuhan Yesus bilang sama kami. Ternyata muncullah Tuhan Yesus sama pelayan-pelayan. Tuhan Yesus bilang sama pelayan-pelayan, hei pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan itu atau tempat air yang ada penuh semua. Lalu pelayan-pelayan itu cepat-cepat, ayo cepat kita isi. Tuhan Yesus suruh kita mengisinya. Lalu mereka isi semua tempayan sesuai firman Tuhan tadi. Ada berapa tempayan adik-adik? Ada 6 tempayan. Tuhan Yesus suruh isi semua. Nah, 6 tempayan ini sudah diisi oleh pelayan-pelayan. Lalu Tuhan Yesus datang sama pelayan. Tuhan Yesus goyang, dia cedok atau dia goyang itu air, maka jadilah anggur. Nah, itulah yang dikatakan firman Tuhan tadi, air menjadi anggur. Nah, air menjadi anggur adik-adik, Tuhan Yesus semua pelayanannya sebelum dia lakukan, perbuatan pertama, mujizat pertama yang dia buat adalah air menjadi anggur. Belum ada mujizat yang dia lakukan orang sembuh dari sakit. Belum ada mujizat Tuhan Yesus orang lumpuh bisa berjalan, belum. Tetapi mujizat pertama Tuhan Yesus buat adalah air menjadi anggur. Nah, adik-adik coba yang tadinya air menjadi air putih, tapi dengan kuasa Tuhan Yesus adik-adik, air itu yang putih menjadi anggur, menjadi warna ungu adik-adik. Anggur warna ungu toh adik-adik? Iya, air anggur warna ungu. Jadi Tuhan Yesus mau lakukan itu adik-adik karena dia merasa kasihan. Dia menolong sama pelayan, sama tuan pesta. Kasihan pelayan-pelayan, sudah takut, sudah khawatir, sudah gelisah karena tidak kehabisan anggur nanti mereka. Nah, tapi karena ada Tuhan Yesus sudah jadikan air menjadi anggur, maka pelayan jadi gembira, jadi senang hati, jadi bersukacita. Nah, tuan pesta tidak tahu apa yang terjadi, anggur itu mau jadi siapa yang buat, tidak tahu adik-adik. Yang tahu hanya pelayan-pelayan. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi. Nah, karena Tuhan Yesus Maha Kuasa adik-adik, jadi biar air dijadikan anggur. Nah, itulah tadi yang dikatakan mujizat pertama yang Tuhan Yesus buat adalah air menjadi anggur. Nah, adik-adik, dalam kehidupan adik-adik di rumah sekarang, adik-adik hari-hari yang seperti dulu-dulu pergi sekolah, tapi sekarang hanya banyak tinggal di rumah. Banyak tinggal di rumah. Jadi paling banyak waktunya nonton film. Di televisi, di HP, itu kegiatannya adik-adik. Nah, boleh-boleh sih saja adik-adik menonton film. Tetapi jangan nonton terus adik-adik. Biar mama minta tolong, ambilkan ini mama, tolong ambilkan mama. Tidak mau. Mama saya masih menonton, keasikan nonton di film. Nah, jadi adik-adik kalau mama minta tolong, oma, opa, kakak, adik, tante, om di rumah minta tolong, adik-adik bantu dong, tolong dong sama orang tuanya. Jadi itu namanya anak-anak yang baik kalau mau membantu, mau menolong orang tua. Nah, sama dengan Tuhan Yesus menolong, membantu pelayan, membantu tuan pesta. Nah, jadi ada sukacita mereka. Sama dengan adik-adik kalau tolong mama, tolong papa, semua orang di rumah pasti sukacita. Mereka ada sukacita, ada bahagia. Tetapi kalau disuruh menolong, tidak mau menolong, maka tidak ada sukacita. Marah-marah itu mama. Nah,
Ya, adik-adik pasti adik-adik dimarah. Tinggalkan, kasih tinggal itu HP kalau tidak mau mama suruh. Ya, adik-adik. Jadi karena banyak tinggal di rumah, HP boleh pegang, tapi ingat adik-adik, ada jam belajar sekarang melalui online, pelajaran sekolah. Adik-adik rajin buka HP, belajar melalui online. Bukan belajar dengan film terus. Ya adik-adik, ya itulah adik-adik firman Tuhan kita yang kita dengar pada sore ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah, bersama orang tua, bersama keluarga adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita dengarkan firman Tuhan melalui ayat hafalan. Ada ayat hafalan sesuai firman Tuhan kita, yaitu Amsal 17 ayat 17. Nah adik-adik kalau ada Alkitab, silakan adik-adik buka di Amsal 17 ayat 17. Berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah adik-adik kita coba ulang lagi satu kali lagi. Setelah itu adik-adik boleh simpan dan buka-buka Alkitab, baca Alkitab supaya ingat ini ayat hafalan. Ya, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah adik-adik, itulah ayat hafalan kita. Enci bilang nanti buka-buka Alkitab. Adik Enci ingatkan, bukan cuma nanti buka ayat hafalan, karena Enci tadi bilang banyak tinggal di rumah, boleh baca Alkitab di rumah juga. Jangan cuma di film, tapi boleh buka Alkitab, baca-baca Alkitab. Nah kita bersuka cita bersama-sama. Ya silakan Enci. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan tentang perkawinan di Kana. Semoga adik-adik di rumah membaca dan mempraktekkan cerita firman Tuhan pada sore ini. Nah, sekarang adik-adik kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, ada satu sobatku, kita angkat bersama-sama. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus,
adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu kita memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ada Enci Hasna untuk memimpin kita dalam doa penutup. Nah, adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada sore ini. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sore yang indah ini, kami anak-anak-Mu bersama enci-enci sudah beribadah bersama-sama melalui ibadah online. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau berkati kami anak-anak-Mu yang sudah memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan kami sudah dengarkan firman Tuhan melalui perkawinan di Kana. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau mampukan kami untuk praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun kami hanya banyak tinggal di rumah, tetapi firman itu mengajar kami untuk mau menolong orang-orang yang ada di rumah kami, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan ajar kami anak-anak-Mu untuk taat kepada orang tua, oma opa, kakak adik, om tante di dalam rumah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak kami di dalam pendidikan mereka. Walaupun mereka hanya banyak tinggal di rumah, tetapi mereka dianjurkan untuk belajar melalui online. Biar Tuhan Yesus beri kepintaran pada adik-adik kami belajar di rumah dengan sungguh-sungguh melalui kedua orang tua mereka untuk menopang, untuk memotivasi anak-anak kami belajar. Apa yang mereka cita-citakan ke depan terwujud kiranya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati semua orang tua adik-adik kami, om tante, oma opa, kakak adik di dalam rumah mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa ada penyakit COVID saat ini. Biar Tuhan bebaskan anak-anak kami yang ada di jemaat Peniel, bahkan anak-anak yang ada di Indonesia ini. Biar anak-anak tumbuh sehat di dalam menjalani masa pertumbuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi enci-enci yang melaksanakan program ibadah ini. Biar Tuhan beri kemampuan kekuatan pada mereka melaksanakan panggilan pelayanan. Bahkan kami yang sudah melaksanakan panggilan pelayanan ini, Tuhan berkati kami semua. Michael sebagai pemusik, Gian untuk melaksanakan siaran, Tuhan bersama-sama kawan-kawannya, Tuhan berkati mereka dalam masa muda mereka. Mereka gunakan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pakailah mereka ya Tuhan Yesus, teman pemuda ini di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus berkati ke anak-anak kami, bahkan kami semua yang menyaksikan acara ibadah online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita ulang sekali lagi
pujian Tuhan Yesus baik. Adik-adik di rumah berdiri. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu.